Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, hari ini kita bakal belajar apa nih? Kemarin kan kita udah belajar tentang konsep listrik dinamis ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff, rangkaian listrik dan rangkaian hambatan listrik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian sadar gak sih kalau misalnya kita ini membutuhkan suatu listrik ya? Soalnya kebayang kalau gak ada listrik di rumah kita gak akan bisa nonton TV, gak akan dapat hiburan ya. Terus kita gak bisa belajar karena gak ada lampu. Terus kita gak bisa nyuci karena gak ada listrik buat mesin cuci. Ya walaupun bisa pakai tangan sih gitu. Nah cuman nih ya, untuk hal yang paling sederhana, apakah kalian sadar bahwa ketika kalian nyalain lampu kamar, yang nyala kamar aja atau semua ruangan yang ada di rumah? Oke, iya tentu cuman kamar aja yang nyala. Nah, kenapa sih kayak gitu? Nah, hal ini disebabkan oleh adanya suatu rangkaian listrik di rumah kalian. Nah, oke, kita sekarang langsung masuk ke materi rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu merupakan suatu pola atau rangkaian yang merangkai suatu listrik ya tentunya kayak gitu. Nah, dalam rangkaian listrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangkaian listrik seri dan yang kedua ada rangkaian listrik paralel. Apa sih Bu bedanya rangkaian seri sama paralel? Oke, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Nah, jadi kalau rangkaian listrik seri itu merupakan suatu rangkaian listrik yang dia tidak memiliki apa coba? Percabangan. Nah, maksudnya percabangan itu kayak gimana gitu ya? Nah, rangkaian listrik yang nggak punya percabangan itu kalau misalnya digambar nih ya. Jadi rangkaian listriknya ya lurus-lurus aja gitu, gak ada yang bercabang ke yang lain. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, misalnya di sini Ibu punya suatu rangkaian seri ya, di mana dalam satu rangkaian ini ada 3 lampu ceritanya. Nah, lampu ini disusun berdasarkan rangkaian seri sehingga dia nggak punya percabangan kayak gitu. Di sini ceritanya lampu 1, lampu 2, sama lampu 3. Nah, dalam suatu rangkaian listrik seri, nah di sini ceritanya si saklarnya ya. Oke. Nah, dalam rangkaian seri kalau misalnya si listriknya itu dicabut, maka semuanya mati. Soalnya kenapa? Dia kan cuman satu jalur gitu ya. Nah, jadi di sini note-nya, jika aliran listrik diputus, maka semua aliran atau listriknya akan mati ya. Kayak gitu. Soalnya kan di sini cuma satu jalur ya, nggak nyabang ke yang lain-lain gitu. Nah, berbeda halnya ketika kalian punya rangkaian listrik yang paralel kayak gitu. Nah, kalau tadi rangkaian listrik seri itu dia tidak memiliki percabangan, nah maka di rangkaian paralel ini merupakan rangkaian listrik yang mempunyai percabangan gitu ya. Terlepas percabangannya itu dia mau 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Soalnya kan kalau di gedung-gedung gedung-gedung itu percabangannya pasti banyak kayak gitu. Nah, contohnya kayak gimana sih Bu rangkaian listrik paralel? Nah, kalau rangkaian listrik seri kan gini ya, lurus gitu. Nah, kalau listrik paralel itu dia bercabang-cabang lah, iya gitu. Oke, nah kayak gini nih contohnya. Nah, walaupun Ibu punya lampu 3 juga sama ya kayak yang sebelumnya,
cuman susunannya beda-beda nih. Nah, ada 3 cabang. Cabang yang pertama ini, cabang yang kedua yang di tengah, dan cabang yang ketiga. Gitu. Kita lambangin aja R1, ini R2 sama R3 kayak gitu. Nah, di sini ini arus listriknya. Nah, misalnya gini. Kalau misalnya ibu mutus di lampu yang R1, lampu yang R2 sama yang R3 gimana? Jadi yang ini yang dihapus. Tetap nyala ya, soalnya masih ada aliran listrik yang ngalir dari sini ke dalam kayak gitu. Walaupun ke R1-nya dia putus. Gimana ke yang R2? Sama, yang R2 aja yang hilang, yang putus ya. Yang R1 sama R3 dia tetap nyala. Begitu pula dengan rangkaian listrik di R3 kalau diputus kayak gitu. Yang nyala tetap ya, yang R1 sama R2, yang putus cuma R3. Jadi, kalau misalnya tadi rangkaian seri itu jika alirannya diputus, yang semuanya bakal mati. Nah, kalau di sini jika alirannya diputus, maka listrik tidak semua mati ya. Jadi hanya di bagian-bagian yang diputusnya aja kayak gitu. Itu terkait rangkaian listrik seri dan listrik paralel kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff kayak gitu. Nah, apa sih hukum Kirchhoff ini? Oke, pertama-tama di sini ibu mau ngasih gambar ya. Di sini ceritanya gambar bayangin aja simpang 5 yang ada di Bandung ya. Kan itu ada 5 jalur kan kayak gini gitu. Dengan jalurnya yang beda-beda, ada yang masuk, ada yang keluar kayak gitu. Nah, sama ini juga. Nah, di sini pusatnya ini dia adalah bundaran jalannya kayak gitu. Nah, di mana di sini ada yang masuk, ada yang keluar ya. Nah, di sini yang masuk itu di jalan I1, I4 sama I5. Sedangkan jalan yang keluar itu I2 sama I3 kayak gitu. Nah, kalau kalian pikir-pikir, sama nggak sih mobil yang masuk ke jalur I1, I4 sama I5 sama mobil yang keluar di I2 sama I3? Nah, pasti sama aja kan, namanya juga lalu lintas kayak gitu. Nah, sama juga di listrik. Nah, di sini makanya kenapa namanya hukum Kirchhoff? Karena arus listrik atau arus jalan yang tadi masuk ya, arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar. Kayak gitu. Nah, di sini arus listrik atau jalan yang masuk itu ada di jalur I1, jalur I4 sama jalur I5 kayak gitu. Sedangkan jalur jalan yang keluar di sini ada di jalur I3 sama I2 sama I3 ya. Jadi jangan dibalik-balik. Oke. Nah, karena yang masuk itu sama dengan yang keluar, jadi di sini I1 ditambah I4 ditambah I5 itu pasti sama dengan I2 ditambah I3. Jadi yang masuk pasti sama kayak yang keluar. Nah, gimana contohnya? Nah, misalnya di sini ibu punya I1 atau jalur yang pertama itu dia punya arus listrik 1 ampere ya. Nah, di I2 ibu punya arus listrik sebesar 3 ampere. Nah, di I3 ibu punya arus listrik sebesar 4 ampere. Dan di I4 ibu punya arus listrik sebesar 2 ampere kayak gitu. I5-nya berapa, Bu? Nah, ibu belum tahu nih I5-nya ada berapa arus listriknya atau jalannya gitu. Nah, makanya sekarang kita cari I5 gitu. Oke, I1-nya kita masukin, dia sebesar 1 ampere. I4-nya berapa ini? 2 ya. Yang ini 2 ampere dan I5-nya dia ditanyain. Oke. Sedangkan I2-nya berapa tadi? 3 ampere tambah I3-nya 4 ampere kayak gitu.
Oke, sekarang kita jumlahin dulu antara arus yang masuk sama arus yang keluar. Oke, 1 tambah 2, 3 ampere. Di sini I5-nya belum tahu. Tambah 3 tambah 4, 7 ampere. Nah, di sini tinggal nyari I5-nya. Gampang ya. Nah, untuk mencari I5, berarti 7 ampere dikurangi 3 ampere. Berarti I5-nya sebesar 4 ampere. Kenapa kayak gitu sih, Bu? Gitu. Nah, kan 3 tambah 4 sama dengan 7 ya, karena arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar kayak gitu. Jadi tinggal ditambah kurang aja. Kayak gitu. Gimana? Kita lihat arus listrik yang masuk sama arus listrik yang keluar kayak gitu. Ya, paham ya sampai sini hukum Kirchhoff? Nah, oke, setelah hukum Kirchhoff kita masuk ke kita masuk ke rangkaian hambatan listrik. Apa sih bedanya sama rangkaian listrik yang tadi? Nah, sebenarnya sama aja sih rangkaian listrik sama yang rangkaian hambatan, cuman kita di sini ke fokus hambatan si listriknya atau tadi ke yang lampu-lampu yang tadi loh, gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian hambatan listrik ya, kayak gitu. Oke, karena tadi rangkaian hambatan listrik itu dia punya rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, sebelum kita masuk ke hambatan listriknya nih. Nah, karena di sini hambatan ini itu berasal dari hukum Ohm ya. Bukan Ohm, hukum Ohm. Di mana hukum Ohm ini dinyatakan dengan tegangan itu sama dengan kuat arus listrik dikali hambatan listriknya. Kayak gitu. Atau tegangan itu dilambangkan sebagai V. Kuat arus listrik dilambangkan sebagai I. Dan hambatan listrik dilambangkan dengan R. Makanya tadi kan lampu-lampunya dikatakan R1, R2, R3. Nah, si lampu T hambatan dari si suatu listrik, rangkaian listriknya. Nah, jadi hukum Ohm itu dia punya rumus V sama dengan I dikali R. Nah, gimana kalau misalnya nyari I atau nyari R-nya? Karena kan kita di sini buat ngebahas hambatannya. Oke. V I dikali R. Nah, kita bikin suatu piramidanya ya. Piramidaan. Nah, jadi kalau kita nyari V itu tinggal I dikali R. Kalau kita nyari I berarti V dibagi R. Kalau kita nyari R, tinggal V dibagi I. Itu rumus simpelnya ya, biar kalian lebih gampang ingat kayak gitu. Oke, sekarang karena rangkaian itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, kita masuk ke rangkaian seri terlebih dahulu. Oke. Nah, rangkaian hambatan listrik seri. Nah, perlu kalian tahu kalau rangkaian hambatan listrik seri sama paralel itu dia berbeda. Kenapa? Karena di rangkaian listrik seri itu kita lihat di sini I itu tadi apa? Kuat arus listrik ya. Nah, karena dia kuat arus listriknya itu sama ya, sejajar gitu. Nah, makanya di sini kuat arus listriknya sama besar ya. Nah, karena dia hanya melewati satu jalur. Nah, sedangkan di sini kita lihat V-nya apa tadi? V itu adalah tegangan ya yang tadi. VIR gitu, tegangan listrik. Nah, tegangan listriknya di listrik seri itu dia punya masing-masing. Kayak V1 pasti ada di R1, V2 pasti ada di R2, sehingga tegangan listriknya dia berbeda gitu antara V1 sama V2, sehingga V1 tidak sama dengan V2
Kenapa? Soalnya beda ya. Jadi V1 hanya milik R1 seseorang dan V2 hanya milik R2 seseorang, kayak gitu. Nah, jadi gimana Bu buat ngitung si V totalnya? Kayak gitu. Jadi buat ngitung Vs atau V seri ya, tegangan seri, yaitu V1 ditambah V2, kayak gitu. Oke, kita ke V1 dulu ya, yang ini. V, rumusnya VIR ya. Nah, V1 sama dengan I dikali R. R-nya R1 tentunya, karena dia si V1 hanya milik R1, kayak gitu. Sedangkan V2 sama dengan I dikali R2, VIR2. Nah, karena V2 tegangan yang 2 hanya dimiliki oleh R2, kayak gitu. Nah, sehingga untuk ngitung V totalnya atau V serinya sama dengan I R1 ditambah I R2, kayak gitu. Nah, di sini karena tadi nih kuat arus listriknya sama besar, berarti I-nya dia bisa diasingkan ya, kayak gitu. Terus dikali R1 ditambah R2, kayak gitu. Nah, dapat kan buat nyari tegangan listrik di rangkaian listrik serinya, kayak gitu. Nah, tapi karena kita sekarang cuma belajar hambatan, pusing amat sih Bu segala dibahas gitu ya. Enggak kan, biar tahu ya asal usulnya kayak gitu. Nah, karena kita hanya mencari hambatan listrik, berarti kita cuma butuh si R ya, kayak gitu. Nah, sehingga hambatan listrik seri sama dengan R1 ditambah R2. Kalau misalnya banyak, nanti RSN bisa R1 ditambah R2 ditambah titik-titik gimana jumlah hambatannya ditambah RN, kayak gitu ya. Jadi buat rumus rangkaian seri itu cuma ditambahin aja hambatannya, karena sekarang kita cuma belajar hambatan gitu. Oke, biar gak pusing kita langsung masuk ke contoh soalnya. Gitu. Nah, di sini Ibu punya suatu rangkaian listrik seri. Di sini Ibu punya R1-nya 5 ohm dan R2-nya 8 ohm. Nah, berapa berapa RS-nya ya gitu maksudnya, atau rangkaian hambatan serinya. Nah, karena tadi RS itu tinggal ditambah-tambahin ya, R1 ditambah R2, maka di sini RS-nya sama dengan R1-nya berapa? 5 ohm. R2-nya 8 ohm. Ya udah tambahin aja, berarti rangkaian hambatan serinya cuman 13 ohm. Udah gitu doang. Ya gampang kan kalau buat yang seri. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian hambatan listrik paralel. Nah, ini agak sedikit beda ya sama yang rangkaian listrik seri yang tadi. Karena apa? Kalau yang tadi kan si I-nya itu sama ya kuat arus listriknya, karena dia cuma sejalur. Nah, kita lihat di kuat arus yang ada di rangkaian listrik paralel. Di sini I-nya ada I1, ada I2, sedangkan V-nya dia sama kayak gitu. Sehingga dia punya tegangan listrik yang sama kayak gitu. Soalnya dia itu nanti akan menuju ke satu titik ya. Nah, di sini ada I total tuh. Awas. Nah, sedangkan karena dia si I-nya ini udah beda-beda, ada I1, ada I2, nanti jadi I total, berarti I itu sebagai kuat arus listrik yang berbeda, kayak gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, I1 itu gak sama seperti I2 ya. Nah, kalau yang seri tadi kan V1 tidak sama dengan V2. Kalau ini I1 yang tidak sama dengan V2. Berarti untuk mencapai I total atau I paralel, berarti I1 ditambah I2 gitu. Rumus I apa? VIR. Nah, tadi VIR ya, ingat-ingat. Karena tadi mah V yang dicari, berarti tinggal I kali R. Sekarang yang ditanya itu I-nya.
Berarti V dibagi R, kayak gitu. Oke. I1 V dibagi I1 di sini V dibagi berarti R1 juga ya. Nah, di sini di listrik paralel itu si I1 hanya milik R1. Kalau yang di seri tadi V hanya milik R gitu. Nah, sedangkan I2 itu di sini yang bawah. Oke, V dibagi R. TV dibagi R2 kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kuat arus listrik totalnya? Ya udah, tinggal dijumlahin aja. V per R1 ditambah V per R2 gitu. Nah, V-nya sama nih. Oke, kita asingkan ke pinggir. Tinggal 1 per R1. Nah, ini kenapa sih buat 1 per R1 gitu? Karena kan ini V-nya dipindahin ke sana. Ini sisanya 1, cuman nggak kelihatan aja. Dan ini 1 per R2. Nah, oke, kembali lagi karena kita hanya mencari hambatan, maka kita dapat rumus hambatan listrik di rangkaian paralel kayak gitu. Nah, jadi rumus rangkaian hambatan paralel adalah RP sama dengan I per R1 ditambah I per R2. Nah, kalau yang tadi tinggal dijumlahin, kalau yang ini jadi per ya, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya jumlah si hambatan atau si lampunya banyak? Kayak tadi aja, misalnya RPN sama dengan I per R1 ditambah I per R2 ditambah titik-titik-titik, ya gimana banyaknya, ditambah I per Rn atau jumlah si banyak hambatannya kayak gitu. Ya, biar gak pusing lagi, oke kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini Ibu punya suatu rangkaian listrik paralel ya, dia punya 3 cabang dengan hambatan yang pertama ini 2 ohm, hambatan yang kedua 3 ohm, hambatan yang ketiga ini 1 ohm. Berapa jumlah hambatan seluruhnya kayak gitu? Oke, karena tadi RP itu sama dengan 1 per R1 ditambah, ini ada 3 ya, 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke, kita masukin angkanya. 1 per R1 nya berapa? 2 ohm ditambah 1 per R2 nya berapa? 3 ohm tambah 1 per R3 nya 1 ohm. Nah, karena kita udah masuk pecahan, otomatis harus disamakan penyebutnya kayak gitu. Kita samain berapa? 6 ya. 6 bagi 2, 3. Ya, 3 kali 1, 3 kan. 6 bagi 3, 2 dikali 1, 2. 6 bagi 1, 6. Kali 1, 6. 3 ditambah 2 ditambah 6. Apa? 11 ya. 11 per 6 ohm. Lah kok Bu nggak bulat ya? Nggak apa-apa. Tinggal dibagi aja 11 per 6 berapa kayak gitu ya. Misalnya di sini 15 per 6 ohm. Kayak gitu. Masih pusing lagi. Oke, berarti 1, ya jadi 1,83 ohm ya. Di sini udah ada 5 per 6 kayak gitu. Oke. Nah, jadi hasil perhitungan dari rangkaian listrik paralel 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 1 ohm berarti 1,83 ohm kayak gitu. Oke. Mungkin untuk hari ini sudah lumayan banyak ya yang kita pelajari, mulai dari rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, hingga ke hambatan di rangkaian listrik seri dan paralel kayak gitu. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan, namanya juga manusia. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.